objektiflah dalam menilai kesanggupan manajerial Anda. Ahli psikoanalisa Dr. Ada Hirsch dalam tulisannya mengenai kemungkinan-kemungkinan dari analisa sendiri menunjukkan keperluan atau syarat-syarat yang dibutuhkan untuk analisa diri sendiri, yakni 1. Suatu tingkat tertentu dalam kesehatan jiwa. 2. Suatu keinginan untuk dapat lebih dekat mendekati kebenaran tentang diri kita sendiri. 3. Suatu kesanggupan untuk berpikir secara logis dengan suatu jiwa dan pikiran yang terbuka atau open mind, dan dengan keberanian. Suatu analisa terhadap diri sendiri akan dapat membawa keuntungan dan faedah sekurang-kurangnya dalam 3 hal, yaitu 1. Menambah keefektifan kepemimpinan atau kemampuan manajerial dan pengaruh Anda terhadap orang lain. 2. Memperbaiki hubungan-hubungan personil. 3. Perkembangan pribadi ke arah yang lebih baik. Apa itu kesanggupan manajerial? Kesanggupan manajerial merujuk pada keterampilan dan kemampuan seseorang dalam memimpin, mengelola, dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi atau tim kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesanggupan manajerial ini melibatkan sejumlah keterampilan dan atribut yang efektif dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan strategis, memotivasi tim, dan mencapai hasil yang diinginkan. Mengapa Anda menghindari atau enggan melihat diri Anda yang sebenarnya, sebagaimana orang melihat diri sendiri? Sesungguhnya untuk dapat mengenal diri tidaklah sesederhana itu. Karena sesungguhnya dalam diri kita masing-masing, kita cenderung untuk membangun suatu jaringan pertahanan yang kuat, yang bertindak dan berlaku untuk melindungi ego dan perasaan harga diri kita dari orang lain. Ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi perilaku ini dalam konteks kesanggupan manajerial adalah sebagai berikut. 1. Ketakutan akan penilaian negatif. 2. Ketidaknyamanan dengan kelemahan. Hal ini bisa disebabkan oleh rasa malu atau rasa rendah diri. 3. Ego dan kebanggaan. Seseorang yang memiliki ego yang kuat atau kebanggaan yang berlebihan mungkin enggan melihat diri mereka sendiri secara objektif. 4. Kebiasaan melihat diri sendiri secara positif. 5. Perasaan takut akan perubahan atau tanggung jawab. Untuk menilai kesanggupan manajerial dengan objektif, penting untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut. Kita perlu membuka diri terhadap sudut pandang orang lain dan menerima umpan balik konstruktif yang dapat membantu Anda memperbaiki diri. Ketidaksadaran atau jiwa tak sadar Anda dapat menghambat kemajuan Anda. Jalan kepada pengenalan diri sendiri dapat dihalangi jiwa tak sadar yang banyak mempengaruhi tingkah laku. Sebagai contoh, seseorang membuat segala macam tekad dan keputusan untuk suatu diet, tapi pada kenyataannya dia tidak berdaya untuk tetap melaksanakan tekad atau keputusannya itu. Hal tersebut merupakan tekanan dari jiwa tak sadar yang mendorong seseorang untuk terus melakukan hal-hal yang secara sadar mereka ingin berhenti melakukannya. Dr. Burleigh B. Gardner, seorang ahli antropologi sosial yang terkenal, menunjukkan bahwa beberapa alasan-alasan mengapa para manajer menunda atau gagal walaupun kesadaran mereka menginginkan kemajuan ialah 1. Harga diri yang berlebihan. Banyak orang yang tidak menyukai pekerjaan yang diawasi dan merasa sangat tersinggung terhadap tuntutan yang dilakukan terhadap mereka. 2. Keinginan secara tidak disadari untuk memperoleh kedudukan dan nama yang sangat penting. Dalam kedudukannya sebagai seorang manajer, baginya hanyalah sebagai alat atau lompatan untuk tujuan-tujuan lain. Carilah kebenaran tentang diri Anda. Kebanyakan orang secara total tidak sadar tentang perasaan mereka sendiri, tentang emosi, kepercayaan, dan tujuan hidup mereka. Profesor Warner Wolf dari Berkeley College pernah melakukan suatu eksperimen yang sederhana. Dia menyuruh beberapa orang untuk menandai dirinya sendiri dan teman-teman dalam suatu deretan gambar di mana wajah dari gambar tersebut disembunyikan. Rata-rata setiap orang sukar menandai dirinya sendiri dari deretan gambar, namun mereka mudah untuk menemukan gambar temannya. Walaupun begitu besar kesukaran itu, usaha untuk lebih mengenal diri sendiri itu adalah sangat penting di dalam peranan Anda sebagai seorang pemimpin industri. Mencari kebenaran tentang diri sendiri dalam konteks kesanggupan manajerial adalah langkah penting dalam pengembangan diri pribadi dan profesional
Ini memungkinkan kita untuk mengenali dan memanfaatkan kekuatan, serta mengatasi kelemahan untuk menjadi manajer yang lebih efektif dan sukses. 5 teknik untuk mempelajari Anda sendiri. Berikut ini adalah 5 teknik untuk mempelajari diri Anda sendiri. 1. Pendekatan dengan riwayat hidup sendiri atau autobiographical approach. Mengambil waktu untuk merenung tentang riwayat hidup Anda dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pengalaman, peristiwa penting, dan bagaimana mereka membentuk Anda sebagai individu. Tulislah memoir atau jurnal untuk merekam perjalanan hidup Anda. Anda dapat mengeksplorasi tentang tantangan yang telah Anda hadapi, pencapaian yang telah Anda raih, nilai-nilai yang penting bagi Anda, serta pola-pola atau temuan yang muncul dari refleksi ini. 2. Tandailah hal-hal yang ekstrim. Perhatikan momen-momen ekstrim dalam hidup Anda, baik dalam hal emosi, keputusan, atau tindakan. 3. Analisa mimpi. Mimpi seringkali mengandung pesan atau simbol yang terkait dengan pikiran bawah sadar kita. Jika Anda memiliki ingatan yang cukup tentang mimpi-mimpi Anda, catatlah dan analisislah makna di baliknya. Tulislah mimpi Anda segera setelah bangun tidur, dan coba temukan pola-pola emosi atau pesan-pesan yang muncul secara konsisten. Menggali makna di balik mimpi Anda dapat membantu Anda memahami aspek-aspek yang tertentu dari diri Anda yang mungkin tidak Anda sadari sebelumnya. 4. Merubah hal-hal yang rutin. Mengubah rutinitas sehari-hari Anda dapat membantu Anda melihat diri Anda dari sudut pandang yang berbeda. Cobalah mengubah rutinitas harian Anda dengan melakukan hal-hal baru atau mengeksplorasi minat dan hobi baru. Dengan menghadapi tantangan baru, Anda dapat menemukan sisi diri yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya. 5. Cross characterization.